Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo teman-teman calon peserta didik baru SMP IT Azkia 2022-2023. Perkenalkan, nama saya Arleta dan tim panitia SMP IT Azkia 1. Kali ini kita akan segera melaksanakan technical meeting MPLS 2022-2023. Jadi di sini kita akan menjelaskan gambaran yang nanti akan dijelaskan oleh tim panitia yang bertugas. Tapi sebelum kita mulai, aku mohon kepada teman-teman untuk menyalakan kamera dan di-mute mic-nya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ada di Zoom meeting ini, diusahakan bisa on cam ya, dan jangan lupa di-mute. Oke, baik. Sekarang akan dijelaskan untuk teknis-teknisnya oleh panitia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh ayah bunda, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berada di technical meeting MPLS ini. Jadi di sini kita akan menjelaskan gambaran untuk teman-teman peserta didik baru yang akan memasuki SMP IT Azkia pada hari Senin. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan gambarannya. Jadi tidak semua kami umumkan, akan tapi beberapa dari poin-poin penting yang akan kami sampaikan untuk persiapan teman-teman semua MPLS di hari Senin mendatang. Iya, betul sekali. Jadi nanti untuk kertas lembar juklak-juknisnya dan juga tata tertibnya dan juga semua hal-hal yang dibutuhkan nanti di hari Senin akan diinfokan kembali di grup ya. Jadi nanti akan diberikan oleh kami draftnya. Dan kita juga akan meng-share juklak-juknisnya dan beberapa informasi yang harus kami sampaikan lewat grup WhatsApp. Jadi di sini kita hanya memberikan beberapa gambaran saja. Iya, gambaran dan juga poin-poin penting yang sekiranya dapat lebih dipahami jika ada di Zoom ini. Yang pertama itu untuk kedatangan siswa-siswi itu datang dan turun diantarkannya itu ke Damkar Cisaat. Damkar Cisaat itu di dekat GOR Cisaat, itu ada damkar. Nah di situ di depannya itu kan ada lapang. Nah jadi ayah bunda bisa mendrop dan juga mengantarkan siswa-siswi ananda-anandanya di damkar itu. Jadi untuk teman-teman peserta didik baru dilarang untuk datang di depan gerbang SMP IT Azkia. Jadi kita tidak memperbolehkan bahwa nanti orang tua menurunkannya langsung di depan gerbang SMP IT Azkia, akan tetapi kami mempersilahkan untuk orang tua dan teman-teman MPLS untuk turun di damkar yang ada di gelanggang ya. Iya, betul sekali. Dan untuk kedatangannya itu pukul 6.30, jadi 6:30 itu sudah ada di damkar, dan nanti anandanya itu berjalan melalui jalan pintas, nanti ada dari damkar, terus melalui Masjid At-Tawabin dan berjalan ke sekolah. Untuk nanti di damkarnya juga nanti ada tim panitia yang standby di sana, yang nanti akan memberikan petunjuk untuk ananda-anandanya apa saja yang dilakukan di pagi hari itu. Terus untuk pada pukul 7 siswa-siswi itu sudah berada di lapangan sekolah dan juga melakukan registrasi kembali dan kemudian ke masjid.
Jadi pukul 7 itu sudah paling terlambatnya siswa ada di SMP ITS Kia. Dan untuk yang datang di atas dari jam 7, mungkin akan kita berikan sanksi. Iya, jadi diusahakan untuk ayah bunda atau ananda-ananda yang akan datang dari Senin nanti, itu datangnya lebih pagi, yaitu di pukul 6:30. Dan jam 7 itu sudah paling terlambat. Dan untuk poin selanjutnya adalah untuk kepulangan itu setelah asyar, jadi kita akan ada al-masurat dulu dan juga akan ada sholat asar bersama di Masjid SMP Taskia. Jadi kepulangan itu setelah sholat asar. Jadi mulai dari hari pertama kita tidak ada pulang jam 1 atau jam 2, tapi kita langsung pulang setelah asar. Betul sekali. Dan bagi peserta yang menggunakan transportasi antar jemput atau jemputan yang dari SIT Askia, tetap datang dan turun di Damkar Cisaat dan berjalan menuju mengikuti petunjuk yang sudah kami sediakan. Jadi untuk seluruh peserta dari MPLS ini, kami dipersilakan untuk turun di depan Damkar. Tidak ada yang turun di SMP ITS Kia, walaupun dia dengan transportasi jemputan dari SITS Kia ini. Betul. Dan untuk yang para peserta didik baru yang dari SMP ITS Askia 2 yang di Ciandam juga melakukan MPLS di SMP ITS Askia Cikirai dikarenakan biar bersamakan semuanya. Jadi untuk yang di Ciandam boleh langsung juga turun di Damkar dan juga langsung berjalan ke SMP ITS Askia. Untuk perlengkapan yang harus dipersiapkan, yang pertama itu ada alat tulis. Alat tulisnya itu cukup pensil dan juga buku, dan juga untuk Ananda itu wajib membuat name tag. Untuk 2 hari besok kan masih ada libur, itu bisa diluangkan waktunya untuk membuat name tag. Name tag-nya itu, bahan dasar name tag itu diperbolehkan menggunakan bahan dasar apa saja. Tapi kita lebih menyarankan menggunakan karton atau dus diperbolehkan. Dan untuk menggunakan ukuran nama, ukurannya itu 3x4, dan juga di dalam name tag itu sudah tertera nama lengkap, asal sekolah, foto ukuran 3x4, daerah rumah. Contohnya untuk daerah rumah itu bukan alamat lengkap, tapi juga seperti misalnya rumahnya itu di daerah Cibadak, berarti dituliskan daerah rumahnya di Cibadak. Dan untuk yang terakhir itu ada moto hidup. Jadi nanti dibuatkan ya name tag-nya untuk biar kita juga lebih saling mengenalnya lebih cepat lagi kalau kalian menggunakan name tag itu. Ya, untuk lebih detailnya lagi nanti kita kembali akan share lagi di grup, jadi barangkali ada yang tadi kurang jelas. Iya, untuk yang selanjutnya adalah snack. Jadi ntar teman-teman dipersilahkan untuk membawa snack dan kita akan memberikan teka-teki untuk snack tersebut. Jadi kita tidak akan menyebutkan merek snacknya secara langsung, tapi kita akan memberikan teka-teki untuk mengasah adik-adik sebelum masuk SMP ITS Kia. Dan mungkin ntar akan dicek lagi apakah snack yang dia bawa sesuai dengan jawaban teka-teki tersebut atau tidak. Dan juga untuk snack yang dibawa, mohon sesuai porsinya masing-masing. Tidak boleh bawa yang sangat besar atau terlalu besar, mungkin ingin bagi-bagi sama teman, tapi tidak. Itu sesuai porsinya masing-masing karena diwajibkan untuk menghabiskan snack dan makanan sendiri-sendiri. Jadi untuk ayah bunda juga bisa dipersilahkan untuk nanti ketika jadwalnya dibagikan, sudah bisa menebak-nebak untuk hari pertama apa makanannya, hari kedua apa makanannya. Jadi bisa langsung dipersiapkan untuk seminggu. Dan untuk teka-tekinya nanti akan kita share kembali, karena kalau misalnya kita sebutkan di Zoom meeting, khawatir karena jaringannya kurang bagus juga, jadi makanya akan kita share. Oke, selanjutnya adalah kita akan melaksanakan MPLS ini selama 2 minggu. 2 minggu ini untuk minggu pertama di hari Sabtu dan Minggunya akan ada mabit dan makrab. Mabit itu
Jumat Sabtunya akan ada mabit dan makrab, dan itu kita akan nginep di sekolah, dan juga ada malam keakraban dan juga malam pembinaan iman dan takwa yang nanti akan dilaksanakan. Terus yang selanjutnya di minggu kedua kita akan adakan super camp, yaitu camping bersama teman-teman MPLS. Jadi selama 2 minggu ini teman-teman semua akan menghadapi 2 kegiatan yang menginap di sekolah dan di luar sekolah. Yang pertama itu mabit, dan dipastikan kita akan menginap di dalam sekolah dengan beberapa kegiatan yang akan disediakan oleh panitia lagi. Dan yang kedua itu adalah super camp. Di super camp ini mungkin akan lebih ke camping ya. Dan camping ini akan diadakan di hari Kamis Jumat minggu kedua. Jadi bisa dibilang camping ini adalah kegiatan terakhir dari MPLS tahun 2022 ini. Betul. Jadi untuk teman-teman MPLS sekarang bisa dipersiapkan lebih matang lagi, karena kegiatan MPLS tahun ini lumayan padat ya. Iya, lumayan padat, dan juga mulai sedikit berbeda dikarenakan kita juga sudah mulai normal kembali. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang untuk apa hal-hal yang dibutuhkannya bisa mulai di-list dari sekarang. Terus selanjutnya itu kita akan menginfokan Tuibon. Nah, untuk Ananda para peserta didik baru diwajibkan untuk mengupload Tuibon yang nanti akan diberikan. Tuibon itu akan dipasang di grup yang akan dibagikan di grup. Nanti kalian silahkan share Tuibonnya di Instagram. Dan itu diwajibkan agar kita juga bisa lebih mengenal dan lebih bisa mendata mana-mana saja murid SMP Askia yang ada yang baru memasuki lingkungan SMP Askia ini. Ya, jadi nanti kami tim panitia akan meng-share sebuah Tuibon kepada teman-teman semua ya di grup WhatsApp ya sepertinya. Ya, betul. Jadi di situ kita Tuibon tersebut boleh digunakan teman-teman semua, lalu di-upload di sosial medianya masing-masing, yaitu Instagram, agar lebih mudah bagi kita sebagai panitia untuk mengenal adik-adik terlebih dahulu, atau mungkin ada teman-teman yang ingin melihat temannya siapa aja nih, ini bisa dipermudah lewat Tuibon yang akan kita share. Betul. Terus selanjutnya kita juga akan menjelaskan tata tertib yang tata tertib yang sudah dibuat selama MPLS ini berlangsung. Jadi walaupun ini adalah minggu pertama adik-adik masuk SMP ITA Askia, tapi tetap kami sudah menyediakan beberapa peraturan yang sangat penting untuk adik-adik patuhi, dan semoga dengan ini adik-adik semua bisa belajar lebih disiplin lagi. Setelah MPLS juga semoga adik-adik bisa lebih terbiasa dengan peraturan-peraturan SMP ITA Askia ini. Di sini saya akan bacakan beberapa tata tertibnya. Yang pertama, tata tertib kedatangan dan kepulangan. Peserta sudah berada di lapangan sekolah pukul 7, dan jika tidak sesuai akan melalui sanksi dari tim panitia. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa seluruh peserta itu wajib maksimal datang jam 7. Jika ada yang datang di atas jam 7, otomatis maka akan mendapatkan sanksi. Setiap memasuki atau keluar dari lapangan atau masjid, setiap peserta didik baru selalu menggunakan budaya antri yang akan dilakukan setiap kegiatan berlangsung. Yang kedua adalah tata tertib membawa makanan. Jumlah makanan masing-masing harus menyesuaikan karena wajib dihabiskan. Yang kedua, jika makanan tidak dihabiskan, maka akan ada konsekuensi yang diberikan oleh tim panitia yang sedang bertugas. Selalu membawa air putih yang berukuran sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keempat, makanan yang dibawa disesuaikan dengan teka-teki yang sudah dilampirkan di kertas sebelumnya. Untuk keterangan, setiap hari harus membawa minimal 1 botol minuman air putih dari rumah. Jika minuman yang dibawa kurang, boleh membeli minum dan wajib izin kepada pembimbing atau wali kelas, dan dilarang membeli minum di luar lingkungan sekolah. Jadi untuk membeli minum itu diperbolehkan, tapi lebih dianjurkan untuk membawa dari rumah. Karena selama kegiatan MPLS berlangsung, kita tidak disarankan untuk jajan di area sekolah. Diperbolehkan, mungkin di sekolah juga akan ada beberapa kantin. Jika emang teman-teman sudah misalnya bawa minum tapi kurang dan sangat membutuhkan, maka
dipersilahkan, akan tetapi diwajibkan untuk izin ke panitia terlebih dahulu. Namun jika ingin misalnya jajan karena alasan yang tidak syar'i seperti ya iseng-iseng jajan dengan teman-teman, itu lebih baik dihindari terlebih dahulu selama masa MPLS ini. Lalu yang ketiga ada tata tertib pakaian. Jadi untuk seluruh peserta MPLS nanti akan kita share jadwal pakaian selama 2 minggu. Jadi nanti kita akan bergantian ya pakaiannya akan dipakai apa aja. Mungkin terkadang ntar akan memakai seragam sekolah juga. Jadi dalam waktu dekat panitia akan men-share jadwal pakaian tersebut. Dan ini untuk tata tertib pakaian yang pertama Ikhwan atau laki-laki. Ikhwan memakai baju seragam atau baju bebas sesuai jadwal yang akan diberikan oleh panitia. Lalu jika menggunakan baju bebas, dilarang memakai celana berbahan jeans atau baju berbahan kaos. Jadi jika nanti ada jadwal memakai baju bebas, untuk Ikhwan atau laki-laki itu dilarang memakai celana yang berbahan jeans atau baju yang berbahan kaos. Jadi lebih formal lagi seperti kemeja atau celana bahan dan lainnya. Dan untuk tata tertib selama kegiatan MPLS berlangsung, itu ya. Terus kita lanjut lagi. Jika menggunakan baju bebas, dilarang menggunakan celana jeans seperti saya sampaikan. Terus usahakan rambutnya rapi, tidak gondrong atau acak-acakan. Jadi mungkin untuk teman-teman MPLS yang sekarang rambutnya masih panjang, untuk Ikhwan, boleh dicukur terlebih dahulu agar entar saat masuk SMP ITS Kia, rambut teman-teman semua itu bisa rapi. Terus untuk Ikhwan juga wajib menggunakan sabuk. Jika nanti ada jadwal memakai baju seragam atau yang lain-lain, Ikhwan itu wajib memakai sabuk. Lalu sekarang saya akan bacakan yang akhwat atau yang perempuan. Memakai baju atau seragam sesuai jadwal yang diberikan panitia. Lalu akhwat jika memakai baju bebas, wajib menggunakan gamis atau rok yang menutupi seluruh aurat. Jika mungkin nanti akhwat diberikan jadwal untuk memakai baju bebas, akhwat sangat diwajibkan memakai rok atau memakai gamis yang menutup seluruh aurat. Dilarang memakai celana, memakai pakaian-pakaian yang ketat, dan mungkin yang bisa mengundang syahwat dan lain-lain ya. Jadi untuk teman-teman semua, dipersilahkan untuk dapat menutup auratnya masing-masing. Lalu akhwat diwajibkan memakai kerudung segi 4 di setiap pakaian yang dipakai selama MUAS. Jadi teman-teman walaupun saat memakai baju bebas ataupun saat memakai baju seragam itu diwajibkan memakai kerudung segi 4. Dan untuk kerudung segi 4 yang dipakai itu dilarang pendek ya. Jadi mungkin minimal sejengkal dari sini, panjangnya minimal sejengkal. Dan menutupi dada. Jadi tidak boleh ada yang mungkin kerudungnya diangkat sampai ke atas ini atau mungkin dibelit-belit seperti ini, itu dilarang ya. Jadi selama MPLS, teman-teman maupun pakai baju bebas, ataupun pakai seragam sekolah, diwajibkan memakai kerudung segi 4. So, selanjutnya akhwat juga wajib memakai ciput, jadi memakai kerudung segi 4 juga wajib memakai ciputnya, lalu wajib memakai manset. Jadi mansetnya tidak usah yang satu baju atau yang panjang sampai segini, mungkin yang menutupi pergelangan tangan agar tidak terlihat aurat di tangannya, mungkin yang sampai segini. Jadi teman-teman wajib menggunakan manset juga. Dan yang terakhir wajib memakai kaos kaki panjang, minimal di atas mata kaki. Jadi untuk akhwat wajib memakai kerudung segi 4, ciput, manset, dan kaos kaki panjang minimal di atas mata kaki. Jadi untuk teman-teman yang setidaknya belum punya manset, ciput atau kaos kaki bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Karena itu mungkin salah satu peraturan yang cukup disorot di SMP ITS Kia ini. Iya. Terus selanjutnya itu adalah selalu berpakaian rapi dan juga diusahakan memakai sepatu hitam dan berwarna gelap selama MPLS berlangsung. Jadi untuk sepatunya itu diusahakan tidak menggunakan sepatu berwarna putih, jadi agar semuanya seragam, jadi menggunakan sepatu berwarna gelap. Tidak perlu hitam, tapi setidaknya gelap sepatunya. Tapi setidaknya kalau ada warna hitam, kita lebih
menyarankan dan memakai sepatu hitam. Tapi jika tidak ada, memakai yang gelap. Dilarang memakai warna-warna terang seperti putih, krem, kuning, mungkin dan lain-lain. Betul. Dan yang terakhir itu adalah memakai atribut tambahan yang sudah ditentukan seperti name tag itu selalu digunakan, dan juga untuk nanti juga akan ada beberapa atribut tambahan yang akan disediakan oleh tim panitia. Terus selanjutnya yang poin keempat adalah tetap tertib selama MPLS berlangsung. Tidak boleh mengeluh di setiap kegiatan yang dilaksanakan, selalu berkata dan mengucapkan kata-kata yang baik dan positif. Lalu setelah itu ada selalu berpikir aktif, positif, dan kreatif. Lalu menjalankan semua kegiatan dengan disiplin. Mematuhi segala peraturan yang sudah dibuat oleh tim panitia dan kesiswaan SMP IT Azkia, menjalankan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Selalu berpakaian rapih dan sesuai dengan ketentuan, tidak membawa senjata tajam dan berbahaya, selalu menjaga lingkungan SMP IT Azkia, tidak merusak tanaman dan tidak membuang sampah sembarangan, tidak selalu berbudaya antri dan tidak berebutan dalam peristiwa atau kegiatan apapun, tidak melawan panitia atau guru SMP IT Azkia saat diberikan peringatan atau sanksi, dan yang terakhir selalu tepat waktu dalam setiap kegiatan yang akan disediakan. Jadi ini adalah beberapa peraturan yang sangat kita tekankan di MPLS tahun ini. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti seluruh peraturan dan bisa menjadi peserta MPLS yang disiplin. Karena kita sebagai panitia pribadi ingin menghadirkan siswa-siswi SMP IT Azkia yang lebih disiplin lagi, yang lebih aktif lagi, dan tentunya lebih baik dari angkatan-angkatan yang sudah ada sekarang. Dan nanti juga akan banyak keseruan seperti games dan juga workshop dari tim panitia, dan juga akan ada door prize selama kegiatan MPLS berlangsung. Jadi untuk teman-teman semua bisa mulai merecharge lagi energinya yang masih PW liburan, sekarang udah mulai bisa bersemangat lagi untuk kembali ke sekolah, dan semoga SMP TSK ini bisa menjadi sekolah yang nyaman dan juga aman untuk kita semua. Iya, jadi untuk teman-teman yang sekarang masih sangat nyaman dengan liburannya, semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi karena sebentar lagi kalian akan memasuki SMP IT Azkia, yaitu kelas 7. Semoga dengan masuk ke SMP ini teman-teman semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga di SMP IT Azkia ini teman-teman akan menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, dan masih banyak lagi yang bisa teman-teman dapatkan di SMP IT Azkia ini. Coba aku pengen tes dulu deh suaranya. Coba ada enggak perwakilan satu orang yang mau halo Kak gitu. Perwakilan satu orang yang mungkin ingin mengobrol dengan kita atau ya, beberapa atau yang misalnya ditanyakan. mau ada yang mau bertanya nggak nih tentang Halo, MPLS Kak. ini, mungkin Ada ada yang yang belum mengerti. Halo Kak. ada yang masih bingung ini gimana ya teknisnya gitu. Boleh Atau langsung mungkin- ditanyakan aja di Ya. chat. Kalau yang Azkia 2 kemana nanti MPLS-nya? Chat boleh, kalau bisa ngomong langsung ya, biar bisa terlihat mana calon-calon Teteh. di SMP IT Azkia ini. Boleh Coba bertanya. teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Saya mau nanya, teteh. Atau mungkin ada yang Halo, Yang teteh. tanya bundanya boleh ya? Iya, saya mau izin oke. bertanya boleh ya? Halo Kak. Iya. Halo, teteh panitia MPLS. Udah sesi tanya jawab kah? Iya, ada Bunda, boleh. Oke, izin bertanya ya, teteh cantik soleha. Iya, Iya, boleh silahkan. Bunda. Iya. Terima kasih teteh cantik soleha. Izin bertanya, saya mewakili dari orang tua Queen Syah yang alhamdulillah dia keterima di SMP Azkia, yang sebetulnya dia juga dari SD ya, SD Azkia juga. Apresiasi untuk panitia MPLS SMP Azkia yang sudah sangat baik mempersiapkan untuk kegiatan MPLS ini. Hanya saja ada beberapa pertanyaan tadi dari pemaparan teteh cantik soleha ini. Bunda mau nanya nih terkait dengan materi selama 2 minggu pelaksanaan. Materi-materi yang akan diberikannya itu seperti apa, konten isi dari materinya, kemudian kegiatannya akan seperti apa. Nah,
karena kalau misalnya kita lihat dari peraturan pemerintah ya, Permendikbud yang nomor 18 tahun 2016 terkait dengan kegiatan MPLS di sekolah, itu maksimal kegiatannya itu adalah tidak lebih dari 3 hari. Nah, untuk dari SMP ini sampai 2 minggu kegiatannya akan seperti apa saja, sekalipun nanti panitia akan membeberkan setiap harinya akan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk kegiatan yang ingin nanti diberikan pada saat MPLS adalah kalau boleh Bunda saran gitu ya, teteh-teteh cantik, ingat lagi ke tujuan dari kegiatan MPLS adalah untuk orientasi sekolah, kemudian orientasi seperti apa budaya kegiatan yang akan ada di sekolah ya. Jadi harapannya adalah tidak keluar dari tujuan dari kegiatan MPLS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Permendikbud. Kemudian satu lagi, teteh-teteh cantik, Bunda mau menanyakan terkait dengan tadi seragamnya, karena kebetulan kemarin di grup ada beberapa siswa baru yang di SMP itu belum kebagian seragam, Teteh. Nah, untuk seragamnya seperti apa? Kalau misalnya nanti hari Senin nih adik-adiknya disuruh untuk pakai seragam SMP, sementara dari sekolah ada beberapa bagian siswa yang belum dapat, termasuk Queensha nih belum dapat ya seragamnya karena habis stoknya katanya gitu di sekolah. Nanti seragamnya pakai apa ya? Seragam SD. Gitu. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Kita akan menjelaskan dari pertanyaan Bunda yang pertama dulu. Untuk kegiatan MPLS ini dilaksanakan 2 minggu itu tidak selain juga full pengenalan lingkungan sekolah, tapi juga nanti di sana kita akan ada pendidikan kepribadian. Jadi di sana akan ada banyak seminar dan juga workshop yang akan itu juga menjadi bekal untuk ananda-anandanya. Nanti kita akan mengkaji tentang banyak materi, salah satunya adalah materi magnet rezeki, terus juga ada pelajaran Quran, ada seminar Qurannya, dan juga ada juga materi kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah disediakan, jadi itu kita belum memulai KBM, belum memulai kegiatan belajar mengajar, tapi juga di situ kita memulainya itu dari pendidikan kepribadian dan juga kesiapan dari ananda-anandanya untuk memulai KBM. Jadi alhamdulillah. Lebih ke selama 2 minggu itu ada beberapa materi dan juga untuk MPLS efektifnya itu memang 3 hari Bunda, tapi untuk ke selanjutnya itu karena kita emang sudah ada kebudayaan untuk mengkaji lebih dalam tentang materi rezeki dan juga untuk banyak materi yang sudah kita sediakan. Nanti itu tidak hanya MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah juga, tapi kita juga akan ada pembinaan kepribadian dan juga karakter building. Jadi kita juga akan terus masukkan poin-poin penting dari MPLS seperti pengenalan lingkungan sekolah juga kita masukkan ke dalam jadwal 2 minggu ini. Mungkin 2 minggu itu bukan waktu yang sebentar ya, lumayan lama, tapi dalam waktu yang lama itu kami akan memberikan beberapa kegiatan terbaik untuk teman-teman MPLS semua agar bekal untuk masuk SMP-nya itu sudah sangat cukup dengan seperti yang tadi Green katakan, yaitu dengan beberapa workshop atau materi-materi yang akan disampaikan, mungkin belum materi pelajaran tapi lebih ke materi pembekalan diri tersebut. Dan juga itu selama kegiatan seminggu itu adalah masa lingkungan sekolah, dan juga minggu depannya di minggu kedua itu kita akan persiapan untuk super camp. Dan memang super camp ini dilaksanakan setiap tahun, tapi karena kemarin terhalang pandemi jadi baru dilaksanakan kembali di tahun ini. Jadi kita akan selama minggu kedua itu kita akan mempersiapkan tentang materi kepramukaan dan juga persiapan untuk super camp. Jadi efektif MPLS-nya tuh yang paling efektif di minggu pertama, dan di minggu kedua itu karena kita akan ada camping pertama saat masa SMP, jadi perlu disiapkan dengan matang persiapan seperti baris berbarisnya, pramukanya. Mungkin mereka akan ada waktu berlatih untuk bermasak, dengan
peralatan yang seadanya. Jadi di Oke. minggu kedua itu kita akan lebih fokus ke Betul. super camp yang akan diadakan. Jadi selama 2 minggu ini bukan hanya pendidikan kepribadian dan lain sebagainya, tapi kita juga akan melatih soft skill ananda-anandanya dari mulai memasak, dari mulai belajar kemandirian dan lain sebagainya. Itu kita sediakan juga materinya, dan juga di minggu pertama itu setelah keefektifan MPLS selama 3 hari, di 2 hari kemudiannya itu akan ada Askia Got Talent. Nah, Askia Got Talent ini untuk memunculkan karakter-karakter dan juga bakat-bakat dan juga para peserta didik baru. Jadi ini tuh sebenarnya selama 2 minggu itu banyak banget hal-hal positif dan juga yang bisa sebenarnya sangat berguna banget untuk kalian gitu. Jadi selama di minggu pertama ada Askia Got Talent, jadi kita mencari talent-talent. Kalau kalian punya bakat apa, kalian boleh banget tunjukin di Askia Got Talent nanti udah mulai bisa dipersiapkan. Terus juga nanti di minggu keduanya kita akan ada materi pramukaan dan juga persiapan super camp, materi kemandirian dan lain sebagainya, dan itu sangat-sangat bisa menjadi bekal kalian selama di SMP. Askia Got Talent tadi mungkin teman-teman sekarang banyak yang memiliki bakat akan tapi belum terpancarkan di SMP Askia ini, karena SMP Askia itu sangat mencari siswa-siswa yang berbakat, dan kita akan memastikan bahwa seluruh siswa-siswa SMP Askia itu harus berbakat, karena semua siswa itu pasti memiliki bakatnya masing-masing. Akan tetapi mungkin mereka akan bingung di mana sih mereka bisa menuangkan bakatnya, di wadah mana sih. Oleh karena itu di SMP Askia ini kami akan menyiapkan banyak sekali wadah untuk menampung bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa SMP Askia ini, dan juga kita akan membantu mendorong untuk lebih berani lagi ya. Oke, selanjutnya untuk seragam itu untuk selama kegiatan masa MPLS, seragamnya itu nanti akan ada jadwalnya, ada yang menggunakan baju muslim, ada. Jadi untuk di minggu pertama itu tidak akan menggunakan baju sekolah dulu. Baju sekolah dulu, jadi nanti dipersiapkan aja seragam-seragamnya. Mungkin kemungkinan itu lebih ke baju muslim ya. Ya, mungkin baju muslim. Kemungkinan di minggu pertama kita akan berkomunikasi terlebih dahulu kepada humasnya bagaimana kalau misalnya semua siswa-siswa SMP TSK ini sudah mendapatkan seragam, tapi kan mungkin sekarang tadi dapat laporan kalau semuanya belum dapat seragam ya. Iya. Jadi kemungkinan kita akan mengatur jadwal bahwa di minggu pertama akan full memakai baju muslim atau baju bebas, dan ketentuannya seperti yang sudah tadi saya paparkan kepada teman-teman bahwa wajib untuk akhwat wajib memakai gamis atau rok, untuk ikhwan tidak boleh memakai celana jeans atau baju yang berbahan kaos, dan bisa lebih sopan lagi seperti memakai kemeja atau celana bahan yang rapih lagi. Oke. Bunda. Ya, begitu Bunda. Iya. Teteh, satu lagi boleh Teh? Teteh panitia boleh satu lagi? Oh iya, boleh Bunda. Iya, Teteh tadi kan terkait dengan pelaksanaan MPLS, Bunda sebagai dari orang tua pasti ada sedikit cemas gitu ya, khawatir kalau lagi MPLS seperti ini, karena banyak sekali kejadian-kejadian pada saat masa MPLS ini, banyak kejadian-kejadian yang yang tidak sama sekali kita harapkan, kasarnya ada perpeloncoan seperti itu. Mudah-mudahan jika nanti ketika memang ada kesalahan yang dilakukan oleh calon siswa ini di kegiatan MPLS, mudah-mudahan hukuman yang diberikannya adalah hukuman-hukuman yang bersifat edukasi ya, hukuman-hukuman yang mendidik. Seperti misalnya jika misalnya nanti Queensha melanggar misalnya, mungkin hukumannya bisa berupa suruh dia untuk menghafal surat-surat Al-Quran gitu. Tidak untuk misalnya menghukum misalnya ke arah fisik, menghukum ke verbal, tadi kan seperti yang Teteh Cantik Salehah sampaikan ya, untuk berbicara asertif, berbicara yang baik gitu. Jadi sehingga nanti jika misalnya ini adik-adik kelasnya misalnya ini yang MPLS ini misalnya melakukan kesalahan, hukumannya harapannya adalah bersifat edukatif ya. Kemudian diajarkan bagaimana nanti bersifat asertif adik-adiknya ini gitu. Supaya bagaimana nanti selama MPLS ini sisi edukatif, keterampilan, psikomotor dari siswa untuk menjadi siswa-siswa Azkia yang unggul dan berprestasi ini betul-betul terlaksana. Itu saja sih Teteh Cantik Salehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas saran yang diberikan. Kami juga sebagai panitia MPLS tentunya tidak akan memberikan hukuman seperti hukuman yang memicu bersifat fisik, bersifat peloncoan. fisik. Mungkin kita hanya akan memberikan seperti yang tadi Bunda Quinsa sarankan, seperti menghafal ayat-ayat Al-Quran, dan mungkin kita juga nanti akan ada, setiap siswa akan memiliki sebuah buku turus ya. Mungkin sanksinya kita hanya akan menuliskan beberapa turus di dalam buku tersebut. Jadi kita tidak akan mungkin memberikan sebuah hukuman yang tidak baik bagi seluruh peserta MPLS ini. Karena nggak boleh ya, Neng, sesuai peraturan pemerintah nggak boleh tuh perpeloncoan. Sepertinya tidak akan dilakukan oleh tim panitia karena memang kita juga sangat meng-highlight untuk kebaikan kita semua dan juga untuk para panitia juga sudah di briefing untuk senantiasa ramah, hangat dan juga baik dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk para peserta didik baru. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir untuk ayah bunda, insya Allah kita akan memberikan fasilitas terbaik dan juga memberikan sarana terbaik yang nyaman untuk anandanya agar bisa menciptakan lingkungan yang baik dan positif juga buat ananda-anandanya. Gitu, Bunda. Iya, itulah kenapa Bunda pilih Quinsa sekolah ke SMP Azkia lagi. Boleh bertanya, Mbak? Iya, Bunda. Ya, mau bertanya saya? Boleh, Bunda Quinsa. Wali murid dari Muhammad Amar Habibi mau bertanya, boleh? Boleh. Iya, boleh Bunda. Kita ke Bunda yang bertanya dulu. Masalah name tag, mohon dijelaskan secara detail ya Mbak. Mungkin untuk ukuran kartonnya itu berapa, warnanya apa, kemudian fotonya itu diletakkan di sebelah mana, untuk daerah rumah itu kecamatan atau kelurahannya, moto hidup itu berapa baris, begitu, memakai tali apa, gitu kan. Kemudian untuk super camp itu kami mohon kalau bisa ya tidak ada kegiatan menyusur sungai begitu ya, atau ya yang aman-aman saja untuk anak-anak. Terus untuk masalah snack itu kan pakai teka-teki ya. Kalau misalnya kita atau orang tua tidak bisa menjawab teka-teki tersebut, sanksinya apa gitu. Kemudian snack ini tuh dimakan di jam berapa? Untuk makan siangkah atau untuk snack yang jam 10 atau yang jam berapa begitu? Udah seperti saja Mbak. Mohon dijawab ya Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda atas banyak, pertanyaannya. Bunda. Di sini kita akan menjawab. Yang pertama untuk name tag itu nanti kita akan meng-share contohnya dan juga ukurannya dan juga ukuran luarnya nanti dilapisi oleh apa dan juga menggunakan tali apa, nanti kita akan share paling lambat itu besok, dan insya Allah malam ini juga lebih cepatnya malam ini akan kami sharekan ya Bunda. Jadi nanti akan ada tuntunan jelasnya di grup, oke? Jadi nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi agar mungkin sekalian kita akan memberikan contohnya. Jadi nanti mungkin panitia akan membuat terlebih dahulu lalu difotokan dan di-sharekan contohnya di grup orang tua, seperti mungkin talinya memakai tali rapia warna apa, ukurannya berapa, namanya, dan untuk daerahnya. Kalau untuk daerahnya mungkin yang diambil itu lebih ke garis besarnya ya, misalnya Bunda tinggal berada di misalnya di Ciandam, nah berarti ditulis aja misalnya namanya siapa, Raina daerah rumahnya di Ciandam gitu, di garis besarnya aja, jadi tidak usah terlalu detail ya Bunda. Dan untuk yang kedua itu untuk super camp kita kecamatan atau kecamatan kecamatan aja Bunda, boleh.
Ya, kecamatan aja, Bunda. Dan untuk super camp, kami tidak akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat berbahaya, seperti menyusuri sungai, seperti yang Bunda tadi setelah tanyakan, karena kita juga telah mendapatkan beberapa berita bahwa itu adalah sebuah hal yang sangat tidak aman untuk dilaksanakan sebagai siswa SMP. Jadi kita mungkin hanya akan mengadakan camping di tenda, mungkin api unggun, dan di super camp ini kita hanya lebih menekankan kekeluargaannya dan juga pengenalannya. Jadi namanya itu adalah Askia Super Camp. Nah, untuk Askia Super Camp ini lebih ke menciptakan suasana kekeluargaan di peserta didik barunya agar bisa lebih mengenal teman-temannya, bisa lebih berbaur dan juga bisa menciptakan awal yang baik gitu. Iya. Jadi mereka bisa di awal yang bisa menggunakan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih tertata lagi gitu. Jadi untuk di super camp ini kami panitia tidak akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbahaya, yang membahayakan peserta MPLS ataupun kami panitia. Jadi mungkin kami hanya akan mengadakan baris berbaris, dan kami tidak akan mengadakan seperti menyusur hutan, sungai, dan hal-hal yang kurang bermanfaat dan menimbulkan kecelakaan. Karena kita juga akan mementingkan keselamatan kita semua, seluruh peserta didik, jadi kita akan memanusiakan manusia juga. Kita nggak akan membuat suatu kegiatan yang sekiranya tidak bermanfaat dan juga membahayakan diri kita semua gitu. Terus sudah cukup Selanjutnya untuk yang snack. Oh, snack. Oke. Snack untuk snack itu nanti akan kita sharekan. Sebenarnya ini lebih ke games aja ya, challenge gitu untuk challenge kalian. aja untuk Ayu Bunda dan teman-teman. Jadi tidak usah terlalu dianggap serius untuk menghidupkan suasana aja, untuk mengasah otak juga, mungkin latihan masuk SMP. Jadi nanti kita akan sampai jam berapa? Kata tentang makanan. Jadi kalau misalnya, kalaupun ntar makanan yang dibawa itu tidak sesuai, tidak akan ada sanksi berat seperti mendapatkan turus atau menghafal ayat Al-Quran. Jadi mungkin hanya untuk seru-seruan saja. Iya, jadi tidak perlu khawatir ya, ini adalah bagian daripada games gitu. Jadi kita sama-sama bersenang-senang di MPLS ini, nggak perlu tegang-tegang. Insya Allah kakak-kakak panitianya juga sudah di briefing harus ramah dan lain sebagainya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau misalnya ada satu dan lain hal yang sekiranya kalian gak nyaman, jangan sungkan-sungkan buat mengabari kakak-kakak panitianya atau kakak-kakak pembimbingnya nanti di kelas. Jadi buat adik-adik semua nggak perlu khawatir akan bagaimana, aduh nanti MPLS gimana, nggak apa-apa, santai aja. Semuanya juga akan berjalan insya Allah dengan menyenangkan, dengan lingkungan yang nyaman dan juga sarana yang lengkap. Dan semoga adik-adik ini tidak membawa beban ya MPLS ini, karena mungkin akan banyak tugas yang diberikan, tapi semoga teman-teman ini bisa dibawa have fun aja. Jadi jangan dibuat kepikiran atau ini kalau nggak bener nanti dapat hukuman. Jangan berpikir kayak gitu, karena kita juga di sini panitia tidak akan segalak itu ya. Tidak akan di sini kita akan mencoba untuk lebih ramah kepada seluruh teman-teman peserta didik baru di SMP ITSK ini. Agar bisa kita juga jadinya lebih kenal dan jadi kondisi kekeluargaan kita tuh jadi lebih kuat lagi gitu. Bondingnya tuh jadi bonding antar siswanya tuh jadi kuat gitu, dan jadinya jadi kita lebih mengenal satu sama lain. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak perlu ada yang aduh takut nih hari pertama sekolah gimana. Jadi tenang aja, santai aja. Kita juga sama-sama belajar di sini, kita sama-sama memberikan suasana terbaik gitu. Dan ini ada pertanyaan dari di chat. Assalamualaikum Kak, mau nanya kalau yang di Askia 2 MPLS-nya di mana ya? Di Cisaat apa di Ciandam? Ya, jadi seperti yang sudah tadi kami sampaikan, untuk seluruh peserta didik SMP ITSK 2 atau SMP IT yang berada di Ciandam, selama MPLS 2 minggu itu ikut di SMP ITSK yang di Cisaat ya. Jadi untuk seluruh peserta didik yang ada di Ciandam atau di SMP ITSK 2, boleh
selama MPLS 2 minggu ini mengikuti MPLS di SMP ITSG 1 atau yang di Cisaat ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk makan siangnya bagaimana, Mbak? Makan siang anak-anak disiapkan di sekolah atau kita membawakan ke sekolah? Terus kemudian apakah ada waktu berpuasa? Biasanya kalau yang dulu itu Senin dan Kamis itu kan ada puasa ya, puasa sunnah. Itu dilakukan di waktu MPLS atau tidak? Begitu. Untuk makanannya itu nanti akan ada dibagi 2 jam istirahat. Yang pertama istirahat pertama itu kita makan snack bersama-sama. Terus yang kedua itu kita makan siang bersama-sama juga setelah sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur kita untuk selama masa kegiatan MPLS ini di minggu pertama dan minggu kedua itu sebenarnya di minggu pertama saja ya. Belum kami dari tim sekolah dari sekolah tim catering sekolah belum menyediakan makanan atau catering. Jadi kita memberikan menganjurkan ayah bunda untuk membawa bekal dari rumah dan juga mempersiapkan bekal dari rumah. Dan untuk makanan nanti di Juklak Juknis akan ada petunjuknya untuk makanan dan snack. Jadi yang pertama snack akan dimakan di perkiraan jam 10 ya, itu istirahat pertama. Dan untuk makanan berat seperti nasi dan lain-lain itu akan dimakan setelah sholat duhur atau 12:30. Betul. Dan selanjutnya untuk puasa itu kami tetap ada puasa biasanya di hari Kamis, tapi biasanya juga ada beberapa siswa yang melaksanakannya di hari Senin dan juga Kamis. Tapi untuk SMP ITSG ini lebih mewajibkan siswa-siswinya untuk berpuasa di hari Kamis. Jadi kita semua akan tetap menegakkan peraturan, yaitu wajib berpuasa di hari Kamis. Iya, dan untuk hari Kamis itu kantin dan juga koperasi sekolah itu tidak beroperasi. Jadi diusahakan untuk hari Kamis, setiap hari Kamis itu bisa berpuasa. Dan untuk mungkin akhwat yang sedang berhalangan atau sedang tidak bisa berpuasa, boleh membawa makanan pribadi dari rumah. Jadi yang paling saya tekankan itu hari Kamis kita masih diwajibkan untuk berpuasa. Ini ada yang nanya lagi, Assalamualaikum Kak, maaf kalau baju bebas itu warnanya bebas atau gimana? Warnanya nanti akan di-share-kan lagi ya Bunda. Jadi tiap hari itu sepertinya berbeda. Iya. Jadi tapi sepertinya untuk baju bebasmu warnanya bebas deh sepertinya. Oh iya. Kalau bisa nanti kalau bisa diseragamkan saja, diseragamkan akan kita saja, gitu. share juga jadwalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada, boleh pakai yang bebas. Yang penting baju bebasnya menutup auratnya masing-masing dan juga rapi. Dan juga selalu menggunakan kerudung segi empat ya. Jangan lupa itu. Gitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan, Bunda? Kak? Enggak. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Beresnya sampai jam berapa? Untuk kegiatan apa? Beresnya sampai jam berapa? Untuk beres hari sekolahnya itu jam 3:30 ya, atau setelah sholat duhur, setelah sholat asar. Jadi setiap hari kita akan pulang setelah sholat asar, dari hari pertama sampai nanti kalian lulus, kalian akan pulang setelah sholat asar. Mungkin kalaupun ada beberapa kegiatan, jadi bisa pulang terlebih dahulu atau dari berapa. Atau misalnya les, itu bisa mengirimkan surat kepada kesiswaan untuk lebih bisa diaudit lagi. Tapi untuk selama 2 minggu MPLS ini, kalian tetap pulang setelah asar, yaitu 3:30. Ada lagi? Nah, kalau mau main. Ya. Kalau mau nanya. Ada yang belum dipahami lagi ya Bunda atau teman-teman semua? Baru nyimak. Oke, mungkin cukup ya Bunda dan teman-teman semua. Nanti kita akan meng-share lebih lanjut atau bisa untuk yang tadi dikirim ke grup nanti akan semuanya akan di-sharekan ke grup
kalian atau orang tua ya mungkin grup ya. orang tua. Jadi semua peraturan atau juklak juknis itu semua akan di-share kepada grup orang tua atau mungkin grupnya masing-masing ya. Betul. Jadi kita pastikan informasi tersebut akan sampai dengan Dan untuk kalau misalnya karena alasan-alasan syar'i seperti mungkin sedang halangan atau mungkin tidak bisa berpuasa karena sakit atau karena ada beberapa hal itu tidak akan terkena hukuman. Tapi usahakan untuk seluruh teman-teman itu berpuasa ya di hari Kamis itu sebenarnya opsional, tapi diusahakan, sangat diusahakan untuk seluruh siswa-siswi SMP ITS Kia di hari Kamis itu. Untuk kumpul di damkarnya itu jam 6:30 ya. Nggak kumpul, jadi kalian kalau misalnya sudah sampai di damkar, kalian udah boleh berangkat ketika kalian udah, nanti kan ada kakak-kakak panitia di sana. Jadi nanti jadi akan diarahkan tuh sama kakak-kakak panitianya. Jadi nanti dari jalan ke damkar ke SMP ITS Kia itu kan tidak mungkin mengelilingi gelanggang, tapi akan ada jalan pintas. Di selama jalan pintas itu akan ada petunjuk, akan ada kakak-kakak panitia yang standby di setiap jalannya untuk menunjukkan jalan kepada adik-adik. Jadi kita juga akan mengutamakan keselamatan adik-adik dan insya Allah jalannya itu tidak berbahaya ya. Jadi tidak berkumpul, tapi misalnya saat teman-teman datang boleh langsung berjalan ke SMP ITS Kia. Dan untuk jamnya tuh kumpulnya kalau bisa 6:30 sudah bisa jalan ke SMP ITS Kia, karena yang sudah saya ucapkan tadi bahwa jam 7 itu sudah paling telat. Kami jam 7, kalau ada yang datang di atas jam 7, maka siswa tersebut akan terkena sanksi. Bawa satu aja untuk 3 hari selama masa MPLS-nya itu, bawa bukunya 3 saja, tidak perlu satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Jadi untuk lokasi damkar itu di gelanggang Cisaat, terus itu nanti ada sebelah puskesmas Cisaat itu ada Kodong berapa, Pak? ada damkar. Ya, jadi yang di SMP IT Ciandam itu semuanya wajib di Cikirai dulu ya selama masa MPLS 2 minggu ini. Dan pakai masker itu kami SMP ITS masih wajibkan seluruh siswanya tetap memakai masker ya. Jadi teman-teman semua jangan lupa memakai masker, hand sanitizer, menjaga protokol dan lain-lain. Iya, jadi kita untuk bisa memutus rantai penyebaran COVID juga kita tetap protokol kesehatan ya. Nanti pas masuk akan ada dan sebagainya. Terus Al-Quran dibawa ya. Al-Quran itu wajib dibawa. Al-Quran wajib dibawa. Terus selama MPLS seluruh peserta tidak boleh ada yang membawa handphone. Jadi seluruh peserta MPLS maupun seluruh siswa-siswa SMP ITS usahakan selama 2 minggu, apalagi selama 2 minggu MPLS ini ya, dilarang membawa handphone. Jadi tidak boleh walaupun dititipkan ke wali kelas, ke manajemen atau ke kesiswaan, kita tetap tidak memperbolehkan seluruhnya untuk membawa handphone. Assalamualaikum. Membawa Quran iya, karena nanti pasti ba'da zuhur atau sebelum zuhur sambil kita menunggu Zoom-nya sampai jam berapa beresnya? ada tilawah bersama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Iya, Kak mau tanya ya. Boleh Bunda. Iya, selama MPLS tuh nanti di-share kegiatannya di grup nggak? Soalnya kan kami sebagai orang tua gitu biar tahu ya anak-anaknya lagi apa gitu. Boleh Bunda, insya Allah nanti dokumentasi akan kita sharekan ya. Jadi dari tim panitia juga ada tim panitia dokumentasi. Jadi di situ kita akan mungkin meng-share sebisa mungkin kegiatan yang sedang anak ayah bunda lakukan. Mungkin membuat vlog, mengirimkan beberapa video, foto, dan kita akan langsung sharekan kepada ayah. Iya betul. Dan nanti itu kita akan ada beberapa pembimbing yang dari tim panitia itu nanti para pembimbing bisa bantu untuk men-sharekan ke ayah bunda. Jadi nanti kita bagi dulu kelompoknya di hari pertama dan nanti akan dibuatkan grup dan nanti ayah bunda kalau ada apa-apa bisa langsung menghubungi pembimbingnya. Ya, biar kita juga sebagai orang tua jadi tenang ya
Kak? Belum. Belum keburu ini jadi. Masalah atau Punya siapa ini? Iya, Iya. Bunda. Kak? Ya, Ada Nah. tambahan lagi? iya. Nanti kalau misalnya jam pulang dikabarin apa gimana? Jadi kita biar siap-siap ngejemputnya ya. Jadi Dohim. sudah disampaikan tadi bahwa pulang itu setiap hari setelah asar dan akan terus diumumkan setiap hari di grupnya. Mungkin biasanya kita pulang 15.30 ya setelah Ya, asar. 15.45 paling lambat. Ini ada yang bertanya kalau tidak membawa handphone bagaimana teknis penjemputan. Jadi sudah Nah, iya bisa itu dari semua orang masalahnya. tua supaya siap-siap untuk menjemput siswanya. Jadi setiap hari kita akan diinformasikan bahwa pulang jam segini. Jadi walaupun Tapi, adik-adik mohon maaf, tidak membawa, teman-teman tidak membawa handphone, jadi orang tuanya pasti sudah tahu. Jadi sebelumnya ya dikabari lagi ya Kak. Setiap mau Ya, jadi pulang dikabari jadi lagi Bunda sebelumnya. Pasti Ya. dikabari. sebelum pulang jadi diingatkan lagi gitu di grup ya Kak ya. Iya, Ya, betul. diingatkan lagi. Ya, baik. Pokoknya patokannya itu setelah sholat zuhur, nanti kan Sholat asar. sholat asar, al-masuratnya itu kan di awal kita membaca surat bersama jam 3 itu paling 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita sholat berjamaah dan kita langsung pulang gitu. Masanya kan kalau yang jauh kan lumayan Titik jemput kepulangan boleh di sekolah ya, di SMP Daskia, titik jemput kepulangan. Ya, boleh langsung di sekolah saja ya Bunda. Kalau titik jemput kedatangan itu di Damkar SMP Daskia, kalau kepulangan itu kalau di Damkar itu yang di Damkar di Gelanggang, kalau untuk kepulangan itu boleh di SMP Daskia. Oh, jadi setiap pagi kita ke daftar snack itu itu ya. kayak gimana? Itu tuh kayak Kita kasih snack contoh. contohnya ya, Ini contoh teka-teki snack yang akan diberikan untuk teman-teman PLS semua. Yang mana? Ya, isinya itu ada roti, terus ada susu, terus ada Dan berbagai jangan dibocorin iya, banyak-banyak dong. dan juga ada, Ya, ada cemilan-cemilan kecilnya, Ya, yang manis cemilan-cemilan dan asin dan kecil lain yang bisa sebagainya. yang nanti ada teka-teki dan bisa teman-teman tebak. Jadi contohnya yang snack-snacknya Yang untuk gambaran ringan-ringan cara yang aja. ringan-ringan seperti roti, Ya, snack, susu. untuk waktu untuk makan siangnya baru itu makan makanan padat. Dan yang paling kami tekankan itu tolong membawa sesuai porsinya masing-masing karena wajib dihabiskan dengan masing-masing, tidak boleh bukan tidak boleh berbagi dengan teman, tapi selama PLS harus diusahakan habis dengan dirinya sendiri. Oke, begitu. Nah, Kalau sekarang sekolahnya sampai hari Jumat ya, Senin sampai Jumat. iya, Nanti setiap harinya diumumin lagi ya Sabtu bahwa minggunya apa-apanya. Sabtu minggunya tetap libur. Gitu. Oke, untuk for info, kalau untuk bekal makan siang diantarkan pas makan siang atau dibawa di pagi hari. Untuk bekal makan siang usahakan bawa untuk yang mau diantarkan juga boleh, cuman sepertinya itu sangat apa ya, untuk yang diantarkan itu Kalau usahakan dibawa sendiri ya. Kalau misalnya diantarkan juga boleh, tapi takutnya repot karena mungkin tempatnya juga kita sebagai peserta PLS akan pindah-pindah. Jadi diusahakan membawa saat berangkat sekolah saja Iya, langsung. betul. Jadi nanti itu kita menyimpan barang dulu, baru nanti kita ke masjid dan ke lapangan untuk melaksanakan apel dan peresmian. Ya, jadi untuk makanan diusahakan bawa dari rumah ya. Saat Iya, berangkat untuk langsung makan dibawa. siangnya itu langsung dibawa. Ya, Dan untuk pelaksanaan PLS ya tanggal ya, 18. jadi kita masuk sekolah semuanya itu tanggal 18 gitu. Di mana itu di Damkar apa More sih? information. Jadi kita datangnya langsung ke sekolah pagi apa ke gelanggang itu Kak? Gelanggang, Cun, ayo tau gak? Damkar yang gelanggang. Ya, Bunda boleh diulangi. Ya, itu untuk pagi kita ketemunya di mana, di sekolah apa di mana Kak? Untuk kedatangannya itu, kalau misal ayah bunda bisa, nanti juga di Damkar ada yang standby para panitia nanti. Jadi kedatangan itu semuanya ke Damkar, lalu nanti kita berjalan bersama-sama melewati Masjid At-Tawabin. Lumayan dekat kalau misalnya ada jalan pintas dari Damkar ke sini itu.
Jadi paling 10 menitan ya, 10 menit paling lama. Iya, paling lama Kartu 10 yang menit. di Tapi sebelah mana tidak ya Kak? Mohon maaf penjelasannya. Soalnya ini saya jauh juga ya. Foto Cidalis ningali. Saya tinggal di ini Kak, di Gestrom. Di Gestrom. Nanti mana? Untuk kedatangannya juga semuanya itu di Damkar. Jadi Dia ke Cisaat sekolahnya. Ya, Nek, makasih. Dia gimana? berangkat sudah subuh lah. Jadi iya diusahakan berangkatnya lebih pagi karena kami sebagai panitia ingin menerapkan kedisiplinan juga ya. Mungkin emang ada beberapa yang rumahnya sangat jauh dari Cikirai ini. Iya betul, tapi ini tuh selama kegiatan MPLS saja untuk yang berangkat pagi itu paling mungkin seminggu ke depan saja, untuk 2 minggu ke depannya mungkin sudah mulai normal ya. Ya, mulai Di minggu normalnya keduanya. masuk jam. Iya makanya itu masuk jam 7. makanya saya kan ngambilnya yang di Askia 2 ya kayak makanya kan kalau dari sini ke Ciadam nggak terlalu jauh. Makanya kalau ke Cikirai lumayan juga. Iya Bunda. Ya, kami mungkin mohon maaf karena ada beberapa rumah yang jauh juga. Untuk yang di Ciandam, tapi ini tuh untuk yang di Ciandam juga selama MPLS doang. Ya, nah itu Kak maaf, nanti damkarnya yang di sebelah mana ya Kak? Soalnya belum tahu juga damkar yang di mana. Damkarnya itu yang di Gelanggang Cisaat. Jadi mungkin nanti kita akan share lagi lokasi untuk damkarnya di sebelah mana. Jadi nanti kalau misalnya secara garis besarnya tuh ada di Gelanggang Cisaat. Dan di Gelanggang tuh cuman ada satu damkar dan akan ada stay panitia di situ. Jadi tidak akan kebingungan. Untuk ayah bunda yang nanti masih ada yang dibutuhkan bisa nanti menghubungi Ustadz Cacep atau bisa menghubungi kontak aku ada di grup orang tua yang kemarin meng-sharekan link Zoom yang meng-sharekan informasi Zoom. Dan untuk more information juga bisa ayah bunda meng-follow Instagram OSIS Padza. Jadi nanti untuk yang masih kebingungan juga bisa tanya-tanya di sana, bisa mendirect message ke sana. Jadi untuk yang masih banyak kendala dan lain sebagainya bisa langsung menghubungi Ustadz Cacep atau bisa menghubungi aku atau bisa mendirect message ke Instagram OSIS Padza. Gitu. Jadi untuk ada beberapa informasi untuk teman-teman semua juga. Untuk pemakaian sepatu itu warna bebas apa gimana? Kalau untuk sepatu itu diusahakan warna hitam ya. Bun, kalau misalnya tidak ada warna hitam, diusahakan warnanya gelap, dilarang memakai warna-warna terang seperti putih, kuning, dan beberapa. Kalau pemakaian baju nanti warnanya ditentukan apa gimana? Apa bebas aja? Untuk warna baju nanti paling diseragamkan aja ya, misalnya hari Senin itu coklat putih, atau misalnya hari Selasanya bisa abu-abu dan putih dan lain sebagainya. Nanti kita akan berusaha mengambil warna yang mungkin mudah, dan kalau misalnya tidak ada, kita tidak terlalu mewajibkan memakai warna itu, tapi usahakan seragam ya. Tapi kalau misalnya bisa sebelumnya ya diinformasikannya, jadi kita siap-siap untuk warna mengikuti gitu. Ya, jadi mungkin untuk setelah ini maksimal tuh di hari Minggu kita akan menginformasikan semuanya secara lengkap, dari mulai snack dan makanan yang akan dibawa selama seminggu pertama, dan juga pakaian-pakaian selama seminggu pertama. Semua peraturan kita akan langsung share di grup orang tua. Oh iya. Baik, terima kasih ya. Itu aja. Ya, assalamualaikum. Makasih banyak. Dan juga kami ingin menekankan beberapa informasi. Jadi untuk teman-teman MPLS semuanya harus semangat ya. Jadi ntar selama MPLS ini akan ada beberapa kategori seperti peserta terbaik, peserta terdisiplin, termandiri, dan masih banyak lagi kategori yang akan diraih oleh peserta-peserta terbaik di MPLS ini. Jadi untuk teman-teman semua, semangat menjalani MPLS-nya, semangat juga menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Iya, silahkan tunjukkan potensi terbaik dari Ananda.
Dan juga untuk teman-teman diusahakan bisa memfollow OSIS SMP ITS Kia, yaitu OSIS Padza, dan ntar akan dikirim di message. Jadi di akun Instagram tersebut akan ada informasi-informasi terbaru yang akan terus di-update lagi ya. Jadi mungkin diusahakan untuk Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kita juga sudah mulai sore. Assalamualaikum, kami yang di asrama agak keberatan kalau pakai pakaian bebas, warnanya diseragamkan karena kami membawa pakaiannya terbatas. Itu nanti untuk anak asrama bisa menyesuaikan ya, nanti kita sharekan juga jadwalnya untuk peraturan dan teknisnya, kita sharekan kembali untuk yang panitia, untuk yang di asrama seperti apa. Yang penting baju muslim dan juga menutup seluruh aurat. Oke, mungkin segitu aja ya Bunda dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih telah sudah hadir di meeting lumayan ya. ini. Jadi mungkin semoga bisa mengurangi rasa penasaran dan Atau juga kebingungan yang Ayah, Bunda, dan teman-teman rasakan kemarin. Kalau manset ini warna apa? Oh, manset bebas ya. ya. Yang penting bisa menutupi Auratnya saja. Yang penting ada ciput dan juga ada manset. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai panitia. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kita pastikan akan share secepatnya di grup orang tua atau mungkin ada grup MPLS-nya. Iya, betul. Ya, jadi terima kasih untuk seluruh ayah bunda dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di technical meeting hari ini. Mohon maaf bila dari kami panitia ada kekurangan dari mungkin selama technical meeting atau selama MPLS nanti. Dan ini nanti Instagramnya boleh cek karena pasti update di-sharekan di Instagram. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Ayah bunda, terima kasih banyak waktunya. Kami berdua dari tim panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan juga mohon maaf kepada ayah bunda semua. Kalau begitu, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.